Jadi barusan gue tuh nemu komen, terus orang ini bilang, jadi dia tuh kayak intinya terpengaruh lah sama berita yang dulu waktu itu yang memfitnah gue, menarasikan seolah-olah gue tuh nyicil kapal. Ya Allah, mbak, ini bagian belum tahu ya. Itu prank, konten itu tuh prank mbak, prank. Jadi waktu itu saya mau ngasih hadiah ini buat istri saya nih. Nah, ini mobil beneran ya, bukan mobil sewaan seperti yang kata orang yang udah kerja puluhan tahun tapi belum bisa mampu beli, jadi iri dia. Ini tuh mobil Arafi, gue beli. Ini mobil Arafi, makanya Kak Gigi waktu itu selalu bilang, dijaga ya dek, dijaga gitu. Karena ini mobil kesayangan dia gitu. Nah waktu itu karena gue pengen ngasih ini, terus tim kreatif gue menyarankan untuk dibikin prank seolah-olah gue itu nyicil kapal. Ngapain? Gue punya uang 271 T juga, gue nggak mau nyicil kapal. Terus ini mobil gue sewa nih katanya, ya kan? Nih, ya Allah, tuh kalau gue sewa gue nggak bakal berani nendang, nggak bakal berani gue duduk begini. Kalau ada yang tanya dari mana uangnya, Kak, dulu apalagi zaman itu ya, zaman itu saya gampang banget cari duitnya, masya Allah banget. Dimana ada pemain sinetron lebih untung pemainnya daripada PH-nya. Saya doang itu mah waktu itu mah. Kenapa? Karena waktu itu saya ya mohon maaf, orientasinya uang saat itu. Beda sama istri saya, memang orientasinya karir, jadi dia nggak terlalu mengejar uang. Ya tapi kemudian setelah sama saya, kita sama-sama bersinergi, sama-sama ada rezekinya bagus. Bahkan FYI nih saya kasih tahu, saya tuh lebih gede daripada istri saya saat itu, di zaman itu. Kemudian karena saya pas masih pacaran tuh, kita saling tahu tuh budget masing-masing. Akhirnya dia kaget waktu itu, kok kakak segini, aku udah 8 tahun di sini segini-segini aja. Nah terus gara-gara itu berangkat dari situ dia akhirnya minta kenaikan gaji. Kak, aku udah 8 tahun di sini, masa nggak disamain sama Kak Bilar gitu ceritanya. Jadi jangan tergiring sama opini, jangan tergiring berita-berita hoax segala macem gitu-gitu. Ya ini rumah gua kemana ada orang yang ngonten di rumah gua, sembarangan banget tuh orang, nggak ada otaknya, pakai spill nomor lagi. Iya gua tahu, iya ngontrak juga di sini. 4 juta. Jadi kita kan lagi bangun juga, villa di Bali. Ya doain aja, bukan bermaksud sombong atau ria. Cuma kita pelan-pelan, kita kan perintis bukan pewaris. Jadi kita ingin merajut mimpi kita satu persatu, nggak bisa langsung yang semuanya jeder jadi. Toh idola gue aja kayak Arafi itu baru 8 tahun dia punya company yang dia impiin, punya rumah yang dia impikan, ada kantor segala macem. Nanti gue akan spill kantor gue yang baru. Rumah yang gue beli di tahun 2022 waktu itu, yang nggak pernah gue spill, yang pernah gue posting waktu itu rame pas gue pasca kasus waktu itu ya. Ya pokoknya tetaplah seperti biasa lah, dihina, direndahin, difitnah, nggak apa-apa. Atau juga nanti kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Anjay, banget gue. Nah ini dia suasana di studio. Nih ada Bang Syafiq nih. Bang Syafiq di sini apa? Ya bikin musik, A&R juga. Pokoknya banyak lah, semua bisa. Apa dia palu basah. Apa yang lo butuh gue bisa. Nih, seperti biasa ada nyonya. Nah, kalau ini suasana ruang editor. Tuh, mereka lagi pada ngurus-ngurus konten, program tari. Ini peradminan biasa di sini, brainstorm, ide-ide segala macem. Di sini nih tempat bertukar pikiran di sini. Nah, kalau
untuk mencatat agenda atau rundown acara yang kita bikin biasa di sini. Kayak kemarin kita kita provide talent, kita udah consider lah nih kandidat talentnya siapa aja gitu. Nah ini kalau ini biasa yang kerja di bagian produksi, cuma ini kebanyakan mainnya daripada kerjanya nih kayaknya. Oh, Maya lagi survei venue sama Pak Ferry ya? Iya. Jadi kurang lebih begitu aktivitas keseharian di kantor. Jadi banyak yang nggak datang juga kayak petinggi-petinggi ya kayak GM, kita kan ada GM, ada CFO gitu-gitu. Jadi biasa mereka ada urusan lain kayak tadi Pak Ferry lagi survei tempat, survei venue karena kita insya Allah akan ada acara program lagi. Insya Allah akan bikin 4 bulanan, mohon doanya nanti jangan lupa ditonton gitu. Oke, sukses selalu buat Leslar Entertainment. Makasih deh udah gua ajak jalan-jalan ya. Sekarang gua udah ngajak. Nah, sekarang kita mampir ke sini nih. Gua kasih ular. Mana? Bang. Gawat guys. Bayarnya belum. Jadi begini kakak, saya jelasin ya. Jadi sektor terbesar kita, revenue tertinggi kita, itu bukan kita tampil di TV sebagai talent. Bukan juga dari nyanyi istri gue off air. Bahkan istri gue setelah menikah tuh off air tuh jarang banget, langka. Bisa dihitung jari. Kalau dulu sebelum nikah itu bisa nggak pulang ke rumah tuh dari satu kota ke kota lainnya untuk off air gitu kan. Nah by the way, kenapa gue bilang dulu gampang? Karena brand-brand itu banyak sekali yang alhamdulillah masuk ke kita waktu itu. Jadi saat itu gue bangun korporasi, ada marketing segala macam. Kita jualannya lewat brand. Itulah sektor tertinggi kita. Makanya waktu itu gue bisa beli ini, beli itu, dan juga kita waktu itu jual program ke TV. Sampai sekarang sih alhamdulillah kita dapat kesempatan juga untuk jual program ke TV. Kayak kemarin acara anniversary Leslar itu kita bukan as talent, tapi kita jual program ke TV. Kita justru yang bayar talentnya di situ. Dan gue pribadi bersyukur banget. Ini mimpi gue gitu, mimpi bisa meng-create program, mendesain program sendiri. Dan bukan dibayar lagi sebagai talent gitu. Nah itu kenapa gue bilang mudah banget dulu. Satu lagi ya memang saat ini kita kan lagi rekonsiliasi setelah kemarin pasca ya udah tau lah yang terjadi ya kemarin ya. Terus ya sekarang kita udah mulai merintis ulang, kita udah mulai pelan-pelan. Gue pun mulai ke TV lagi gitu. Ke TV sebetulnya gue untuk ya buat karena butuh sosok ya, butuh eksistensi juga. Apalagi Leslar ini kan gue adalah figurnya, Lesti adalah figurnya juga di sini. Jadi gue nggak bisa semata-mata di belakang layar doang gitu. Cuma gue pribadi agak lucu aja gitu. Banyak netizen yang standar ganda ketika ada selebgram yang mampu beli rumah tanpa kerja di TV. Itu dianggap wah keren, hebat. Tapi begitu gue di 2022 gue memutuskan untuk di belakang layar untuk menjadi konten kreator dan selebgram doang, which is gue dapat dari brand-brand doang, itu gue dianggap nggak kerja saat itu. Itu stereotip yang sempat terjadi ya saat itu ya. Nah by the way ini sekarang gue lagi di kantor. Ini kantor yang tadi sempat gue singgung, sempat gue spill. Ini yang udah gue beli 2022. Itu ini sprinter hadiah ulang tahun yang gue kasih kemarin buat istri gue. Nah ini tadi pada nanya nyimpan mobil di mana? Nih gue nyimpan mobil di sini nanti, insya Allah rencananya. Jadi ini carport, mohon maaf ini agak berantakan karena memang begitu gue beli kondisi ini rumah tua, tapi ini udah gue rehab lah untuk kantor kan. Ini kantor Leslar Record, ada studio, podcast segala macem. Ini buat kantor LA, ini buat carport nantinya.
Ini sekitar 1.300 meter tanahnya. Terus ya udah biar aja dikata sombong lah. Sombong bilang 1.300 meter. Ntar sombong dibilangin, dikasih penjelasan dibilang validasi. Nah pokoknya ini nanti rencananya insya Allah kalau Allah memberikan rezeki dan kemudahan, ini rencana mau gue bikin rumah produksi. Jadi ada rumah connect ke ada kantor connect ke rumah kita. Nah ini sementara ini kan masih ladang nih, gue nggak balik sini, belum dibabat ya soalnya. Jadi ini nanti akan rumah dibabat abis, dan sementara sebelum kita bangun, karena bangun rumah itu nggak segampang itu guys. Bangun rumah itu butuh desain aja bisa sampai setahun, ngurusi MB segala macem. Jadi nanti ini akan jadi kebun. Istri gue pengen berkebun katanya, tahu tuh bawaan hamil kali ya berkebun ya. Ya kurang lebih begitulah. Ya. Jadi ya gitu lah. Bingung juga gue. Pokoknya by the way nih studionya nih. Kita lihat studio Lesta Record ya. Bang, matiin dulu bang, bentar bang.